Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bagaimana menghadapi menstruasi pada anak perempuan kita saat pertama kali ya Mbak Ayu ya. Ini satu hal yang melankolis, emosional baik pun pada orang tua maupun pada anak. Nah, kita mau tanya nih pengalaman salah seorang ibu dengan anaknya yang baru juga menghadapi menstruasi pertama beberapa bulan lalu. Kita sapa dulu ya. Ada Ibu Ratih Ayu dengan Keisha. Halo. Ya, halo Dika. Halo Ibu Rati dan juga Keisha. Aduh cantik sekali ya. Oke, Bu Rati, kita mau tanya-tanya tentang pengalaman menghadapi menstruasi anak pertama kali gitu ya. Saat berapa sih, usia berapa Keisha mengalami menstruasi pertama kali dan kapan itu terjadi? Keisha dapat haid pertama kali itu umur 11 tahun, tepatnya 2 bulan lalu. Jadi 2 bulan lalu kebetulan kan masih sekolah dari rumah, jadi nggak terlalu stres juga dianya. Cuman setelah dia merasa dia kayak ini ada apa ya Mi gitu, dia bilang ini kok hitam-hitam apa ya gitu. Saya pun juga kaget, kan biasanya merah ya, ini hitam. Jadi mungkin setiap anak tuh berbeda. Jadi kemarin Keisha itu yang keluar tuh awalnya hitam dan dia selalu lapor sama saya apapun yang terjadi gitu. Nah, sebelumnya udah mulai timbul jerawat, terus sensitif. Jadi saya pikir sebentar lagi nih dia akan haid gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya. Tadi memang di fase pubertas sendiri ada tanda-tanda mungkin perubahan fisik dari mulai jerawat atau mungkin ada bagian tubuh yang sudah mulai tumbuh gitu ya. Dan ini ternyata untuk Ibu Rati sendiri sudah ada persiapan. Tapi secara emosional saat menghadapi, wow, anak saya ternyata sudah masuk fase baru nih, sudah menstruasi hari pertama. Bersama suami apa yang dirasakan saat itu? Kalau untuk awalnya sih dari sekolah ya, kelas 4 atau kelas 5 itu sudah ada pembelajaran untuk Keisha-nya, persiapan. Dan sebagai orang tua juga udah dikasih tahu untuk persiapannya, jadi kita harus siap-siap kapanpun itu terjadi. Jadi untuk saat itu pas terjadi ya saya cuma bisanya nangis dan peluk dia dan cuma bilang ya sudah, yang pernah di info di sekolah dan mami kasih tahu ya sekarang dipraktekkan, udah bukan teori lagi. Oke, jadi memang sudah dibantu juga dari sekolah ya. Ini kalau Mbak Ayu melihat ini ternyata memang sudah ada persiapan dan juga sekolah mendukung juga dengan edukasi seksualnya sendiri gitu ya. Nah, ini sudah cukup baik belum sih untuk bisa menghadapi menstruasi anak pada pertama agar tidak terlalu kaget gitu ya? Iya, yang dilakukan buat di sekolahnya Keisha mungkin dari pihak sekolah memberikan persiapan gitu, memberikan pengetahuan secara biasanya secara general atau secara umum gitu kan, menstruasi pertama itu akan seperti apa atau bagaimana. Itu adalah hal yang sangat baik sekali gitu, karena sebetulnya anak kan butuh sumber informasi yang tepat gitu. Nah, sekolah diharapkan bisa memberikan informasi yang tepat terhadap satu peristiwa yang dialami sama anak ini. Sebenarnya informasi tepat tuh diharapkannya datang dari mana sih? Datang dari sekolah dan datang dari orang tua gitu. Walaupun nanti pada saat prakteknya mungkin ada banyak hal yang berbeda gitu ya, nggak sama persis seperti apa yang diceritakan di sekolah gitu. Ada hal-hal berbeda dan anak tetap butuh support secara emosi yang datang dari orang tua gitu kan. Wah, ini kok gini, ada kebingungan, ada kemudian perasaan mungkin malu, terus ini harus gimana? Banyak hal biasanya anak akan merasa bingung, merasa malu gitu kan. Nah, siapa yang kemudian bisa membantu untuk venting out atau mengeluarkan emosi tersebut? Itu perannya orang tua gitu. Biasanya ibu yang berperan di situ gitu. Oke, jadi itu tadi bisa jadi apa yang didapat di sekolah mungkin atau dari teorinya berbeda, karena tadi misalnya dari warnanya berbeda dan ini jadi mungkin bisa jadi satu pengalaman yang karena pertama kali jadi pengalaman yang mengagetkan gitu untuk si anak. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Keisha. Keisha, saat pertama kali Keisha mengalami itu, apa yang Keisha rasakan? Apakah Keisha kaget dan apa yang Keisha lakukan? Apakah langsung kasih tahu mama di rumah? Agak takut mau ngasih tahu mami. Terus langsung kasih tahu mami. Awalnya agak takut, tapi setelah itu kasih tahu mami ya, karena warnanya berbeda ya. Iya, karena warnanya berbeda itu.
Oke, karena tadi benar ya pengalamannya bisa jadi berbeda dengan teori, Iya. akhirnya jadi ada rasa takut gitu ya. Nah, Kesha kan bisa biasanya main dengan teman-teman gitu ya. Mungkin ada teman-teman adik juga di rumah. Setelah mengalami menstruasi pertama ini, apakah Kesha ada rasa, aduh aku kayaknya nggak mau lagi nih main sama teman-teman, jadi menarik diri dari teman-teman nggak sih Kesha? Iya. Iya, dia lebih sering di dalam rumah ya. Iya, biasanya main sepeda, lari-larian di depan rumah, tapi saat ini enggak. Apa yang biasanya dari Ibu Rati sendiri, apa yang Ibu Rati lakukan gitu? Apa yang Ibu Rati komunikasikan ke Kesha? Apakah memang Kesha mungkin sekarang mainnya di dalam saja, atau mungkin Kesha sekarang kan sudah besar, jadi apakah ada komunikasi yang memang dijalin agar ada perubahan dari mungkin cara bermain ataupun cara mengurus dirinya sendiri gitu? Kalau dari saya pribadi sih cuma bilang, sekarang udah bukan anak-anak lagi, sudah gadis, sudah lebih besar lagi dibanding anak-anak yang main di depan rumah. Jadi lebih ini deh, jadi anak perempuan deh. Oke, jadi memang ada pengantar juga ya agar bisa anak Kesha sendiri mengerti bahwa oh udah besar nih, udah harus lebih tanggung jawab lagi terhadap diri sendiri. Juga ada. Nah ini ada tadi Ibu Rati sendiri ada pengenalan terhadap lawan jenis, karena di fase pubertas mungkin harus lebih mengerti lagi tentang fungsi dan bagaimana kita harus berinteraksi dengan lawan jenis. Ini juga bisa dilakukan ya Mbak Ayu ya? Oke, kalau misalnya pengenalan terhadap lawan jenis gitu ya di usia yang saat ini, ya betul seperti apa yang disampaikan sama Ibu Rati tadi gitu, bahwa udah mulai dikenalkan bahwa ini sudah dewasa, sudah berbeda temannya, anak laki-laki adalah anak laki-laki, ini anak perempuan harus sudah bisa lebih menjaga dirinya, karena kalau salah satu penjelasan yang harus masuk pada saat anak pertama kali menstruasi, salah satunya kan adalah kemungkinan bahwa organ reproduksinya itu sudah bekerja seperti layaknya wanita dewasa gitu kan, sehingga punya tanggung jawab yang lebih untuk kemudian menjaga itu. Dari mana mulai menjaganya? Dari mulai menjaga relasi dengan lawan jenisnya, bagaimana bersikap terhadap lawan jenis, bagaimana menjaga sikap dan perilaku, dan masing-masing keluarga itu kan punya value terkait dengan batasan-batasan apa yang mau diterapkan. Oh, kalau di keluarga saya relasi dengan lawan jenis itu boleh sampai semana, di keluarga yang lain mungkin berbeda. Nah, value itu yang mulai untuk ditanamkan kepada anak gitu, dalam rangka memberikan informasi yang tepat bahwa udah nggak sama, organ reproduksinya sudah berfungsi seperti wanita dewasa gitu, sehingga akan ada banyak kemungkinan. Nah, itu yang kemudian harus dijelaskan, tapi tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami, yang sesuai dengan usia tahapan perkembangan anak gitu. Dan balik lagi ditanyakan, kalau anak bertanya ya kembali lagi tanyakan pemahaman anak sudah sampai sejauh mana, benar atau enggak. Nah, kita menjelaskan sesuai dengan pemahaman anak itu, dan kemudian menjelaskan sesuai dengan ya kalau dia sudah benar kita katakan oh ya udah benar, kalau salah ya kita luruskan, seperti itu. Oke. Nah ini Ibu Rati dan Kesha di rumah, ini kan mumpung ada psikolog kita nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sama Mbak Ayu? Bu Ayu, saya mau tanya, ini anak kan masih kelas 6 SD, masih 11 tahun, sedangkan dulu saya sendiri pas haid pertama itu SMP, itu udah mungkin lebih matang. Nah, saya merasa peralihannya dia itu yang saya nggak siap, lebih cepat nangis, lebih sensitif, macam-macam lah, apapun kayaknya nggak boleh salah gitu. Terus mulai jerawatnya banyak gitu, dia kayaknya ngerasa nggak siap untuk dapat haid pertama. Nah, bagaimana caranya saya untuk bisa menghadapi anak yang sebetulnya sih masih belum siap menurut saya. Aduh, gemes banget ya. Oke, jadi kalau bisa berbicara mengenai kesiapan, umumnya memang seperti itu gitu. Karena remaja itu salah satu ciri khasnya adalah secara psikologis dia dipenuhi oleh kebingungan-kebingungan. Banyak hal yang terjadi dan berubah di dalam diri dia, dan itu secara fisik terjadi, perubahan hormon itu kan bukan sesuatu yang bisa dia kontrol dan bisa dia cegah. Jadi si remaja ini sendiri juga merasa nggak nyaman gitu dengan perubahan-perubahan itu. Nah, ketidaknyamanannya itu yang seringkali akhirnya berujung pada marah-marah, kemudian diam di kamar sendiri, kemudian
banyaklah perilaku-perilaku yang berubah. Kadangkala sangat-sangat sensitif gitu terhadap satu pembicaraan yang biasanya gitu mungkin ya biasa-biasa aja gitu, Iya. tapi kemudian menjadi sangat-sangat sensitif. Sensitif, Nah, ya. kembali ke pemahaman kita sebagai orang tua bahwa anak ini juga berada dalam fase yang bingung. Ya. Nah, ketika kita sudah sampai atau kita sudah paham akan kondisi itu, maka kita akan jadi jauh lebih maklum. Dan ketika kita sudah jauh lebih maklum, maka kita mulai lebih sabar dan oh ya emang masanya, oh iya memang kayak gini yang harus dia jalani. Nah, itu satu dimulai dari mindset itu terlebih dahulu. Oke. Dan kemudian yang kedua, diajak anak untuk mengenali dirinya dia dengan baik. Jadi misalnya uring-uringan pada saat kita wanita dewasa kan kalau lagi PMS gitu ya, udah mulai uring-uringan gitu. Nah, itu mulai dikenali ke anaknya, oh ini namanya PMS. Ada kemudian hormon kamu yang berubah sehingga kamu bisa jadi lebih sensitif. Hal-hal yang biasanya nggak bikin marah bisa jadi membuat kamu sekarang jadi marah gitu. Padahal ini nggak semestinya seperti Ya. itu. Nah, dengan mengajak anak untuk mengenali dirinya dia secara tubuh, secara tubuh dan dia kenal hormonnya dia kenal perubahan tubuhnya dia. Harapannya adalah anak bisa tahu bahwa oh ya rasa yang nggak enak saya rasakan ini itu karena perubahan hormon tubuh saya, sehingga saya jauh bisa lebih kontrol, nggak kemudian meledak kemana-mana. Nah, latihan-latihan itu yang bisa mulai dibangun gitu. Oke, semoga ini bisa jadi satu inspirasi juga untuk bisa jadi pelajaran juga untuk keluarga Indonesia di rumah. Siap-siap untuk aku juga yang Iya, khususnya benar. punya anak perempuan di rumah ya. Sama Lovina ya. Iya, pastinya akan lebih hektik lagi nantinya. Oke, Ibu Rati dan Keisha, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga berguna ya. Keisha semangat terus ya. Sampai Iya. ketemu lagi. Bye. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, sampai ketemu. Oke, ini sangat-sangat menarik ya. Masih akan lanjut lagi, kayaknya banyak PR-nya juga nih Mbak Ayu. Aku mau nanya-nanya banyak lagi, tapi kita jeda dulu ya. Oke, keluarga Indonesia tetap bersama kami ya di Kumpul Keluarga.